Pemirsa, meski Firly telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau suap, Firly masih menyandang status sebagai ketua KPK. Padahal aturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa sebetulnya pimpinan KPK harus diberhentikan sementara ketika sedang berperkara. Lantas seperti apa ketentuannya, kita akan simak informasinya melalui grafis yang ada di sebelah kanan saya, pemirsa. Kita lihat grafis berikutnya, ini adalah pasal 32 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang isinya secara tegas ini menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan ini harus diberhentikan sementara, dan prosedur pemberhentiannya adalah penetapannya ini adalah melalui keputusan Presiden atau Kepres yang update-nya sampai dengan siang hari ini adalah masih menunggu berproses karena mengikuti agenda dari Presiden Joko Widodo. Kemudian juga sudah ada beberapa rumusan dalam rancangan Kepres yang tengah disusun saat ini oleh pihak istana. Dan Kementerian Sekretariat Negara juga terus menunggu bagaimana surat dari penetapan tersangka Firly Bahuri yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Seperti inilah bunyi dari pasal 32 ayat 2, pemirsa, bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka dalam pidana kejahatan, bukan hanya pidana korupsi tapi berbagai bentuk pidana, ini harus diberhentikan sementara. Tentunya salah satunya adalah agar dapat memudahkan proses dari penelusuran ataupun penyidikan perkara yang sedang berlangsung. Dan kita lihat, pemirsa, untuk di slide selanjutnya ini adalah mengenai bagaimana dari pihak keputusan Presiden ini masih menunggu proses penerbitannya, tapi kemudian jika tidak ada inisiatif dari Firly Bahuri untuk mundur, maka Firly Bahuri masih akan tetap berstatus sebagai ketua KPK. Padahal sekali lagi kita lihat datanya bahwa Firly telah ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 22 November. Namun karena Firly masih menjabat ketua KPK, artinya ia masih bisa terlibat dalam kerja-kerja penanganan perkara korupsi yang tengah bergulir di KPK. Kita lihat ada dua slide berikutnya ini, pemirsa. Dan kemarin dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ataupun membenarkan bahwa Firly masih mengikuti rapat pimpinan KPK, yang tentunya dalam rapat pimpinan ini salah satu materi yang biasa menjadi perbincangan adalah pembahasan mengenai kasus ya. Dan Alexander Marwata juga merespon salah satu pertanyaan dari wartawan terkait sikap pimpinan KPK atas penetapan ketua KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Kita simak cuplikan jawaban Alexander Marwata berikut ini. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Meski Alexander Marwata secara yakin menyatakan tidak malu atas penetapan tersangka Firly dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, nada berbeda dilontarkan oleh pimpinan KPK lainnya, Nurul Gufron. Wakil Ketua KPK ini dalam pernyataan tertulisnya mengatakan sebagai salah satu pimpinan ia turut bertanggung jawab dan meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa yang menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Selanjutnya, pemirsa, sambil kita menunggu terkait dengan pemberhentian sementara Firly dari jabatan Ketua KPK yang juga menjadi pertanyaan publik adalah mengapa Firly tidak kunjung ditahan. Salah satu pihak yang mendesak penangkapan Firly adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Kita simak cuplikan pernyataan Abraham Samad saat menyambangi KPK pada Kamis kemarin berikut ini. 3 kali mangkir, ya. Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Firly melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibantah, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri
dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Dan pemirsa, sedikit kita kilas balik apa saja fakta-fakta terkait penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat melakukan tindak pidana pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang mana kasus SYL ini diduga terjadi di Kementerian Pertanian dan bergulir dari tahun 2020 hingga 2023. Keterlibatan Firly di kasus ini telah diselidiki sejak bulan Oktober tahun ini dan penyidik dari kepolisian telah memeriksa total 91 saksi dan 7 ahli. Sejumlah bukti juga sudah disita, salah satunya adalah dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Artinya dalam penetapan tersangka tentunya penyidik sudah memenuhi syarat minimal adalah 2 alat bukti. Ketua KPK juga disangkakan pasal pemerasan hingga gratifikasi dengan ancaman pidana penjara maksimal adalah seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Untuk membahas lengkapnya terkait tindak lanjut dari kasus pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka, saya akan berbincang bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat siang, Mas Boyamin. Selamat siang, Mas Hel dan seluruh pemirsa. Ya, Mas, pemberhentian sementara Firly ini kan masih menunggu keputusan Presiden. Apa yang sebetulnya dikhawatirkan jika Firly tidak segera diberhentikan dari jabatannya? Sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Toh saya yakin pemberhentian sementara itu kan sebenarnya secara substansi sudah ketika dia jadikan tersangka. Soal kepres itu kan soal kulit, formalitas. Hukum kan mengenal substansi dan mengenal formalitas. Jadi kita lihat seperti kemarin misalnya atau hari ini, apakah Pak Firly berani ngantor? Kan enggak. Jadi ya sebenarnya secara psikologis pun yang bersangkutan saya kira juga sudah nervous untuk merasa dirinya jadi ketua KPK. Kalau toh dikatakan ikut rapat, saya yakin itu rapat pakai Zoom lah. Dari rumahnya atau apa gitu, pas rapat pimpinan atau apa dia pakai Zoom, paling-paling begitu. Itu yang pertama. Kalau yang berikutnya misalnya, ini kan ya memang kalau masih menjabat itu kan ya bisa punya resources, punya kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka atau meningkatkan penyidikan korupsi. Nah, ini bisa aja dipakai untuk kira-kira ya menyerang lawan-lawannya atau menyerang lembaga yang menyidik dia atau ya ngamuk aja sekedar bisa macam-macam lah gitu kan. Semua bisa diminta untuk diproses padahal buktinya belum cukup gitu karena sekedar posisi psikologis ngamuk lah kira-kira kan. Jadi itu yang kekhawatiran dan proses-proses tertentu ya bisa aja dengan menggunakan kewenangannya dia melarikan diri ya bisa aja begitu. Jadi macam-macam lah kalau soal kekhawatiran dia bisa macam. Tapi saya kira ini kan hanya menunggu waktu aja. Karena Presiden masih di luar kota, kemarin ke Papua, mungkin baru balik hari ini ya, nanti sore balik, nanti malam paling sudah ditandatangani. Karena memang jadi kewajiban untuk ditandatangani, karena sifatnya kepres Presiden itu hanya stempel gitu, bukan filter. Jadi tidak bisa kemudian Presiden menelaah lagi, bahkan menolak itu nggak bisa. Harus, itu posisinya memang harus diterbitkan kepres untuk pemberhentian sementara karena undang-undangnya bicara begitu dan ketentuan ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dibatalkan tapi nyatanya tidak dikabulkan. Jadi hanya posisi terdakwa itu aja yang dikabulkan untuk diberhentikan tetap. Tapi kalau soal nonaktif ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tapi tetap diperkuat bahkan. Itu Marcel. Oke, sudah jelas artinya dari peraturan perundang-undangan yang ada ya Mas Boyamin. Kita akan lanjutkan perbincangan namun usai jeda tetap bersama kami Mas Boyamin dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan perbincangan bersama Koordinator MAKI Boyamin Saiman terkait dengan penetapan status tersangka Firly. Mas Boyamin, saat ini kan kita masih menunggu tadi ya teknis terkait dengan penerbitan keputusan Presiden. Tapi kalau melihat sekarang Firly masih berstatus Ketua KPK, bagaimana konsekuensinya terutama terhadap penanganan perkara, apalagi baru ada OTT nih di Kalimantan Timur? Ya. Kalau nanti tersangkanya ini atau pelaku yang diproses KPK ini mengajukan gugatan pra-peradilan ya bisa menang dan kalau apa-apa yang ditandatangan Pak Firly atau berdasarkan rapat penentuan perkaranya ada Pak Firly begitu ya bisa diuji di pengadilan dan bisa dinyatakan tidak sah. Maka dari itu saya
tetap meminta kepada KPK untuk tidak melibatkan Pak Firly dalam rapat-rapatnya. Jadi itu yang lebih membuat aman. Karena ya itu tadi konsekuensinya kalau ini yang Kalimantan Timur ini misalnya ditetapkan tersangka, sementara Pak Firly juga ikut rapat menentukan penyidikannya dan menetapkan tersangkanya, maka menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk mempermasalahkannya. Minimal itu bikin repot dan potensi kalah itu besar. Maka ya untuk mencegah itu sebaiknya dan seharusnya, bukan hanya sebaiknya, harus bahwa ini tidak melibatkan. Toh masih ada 4 pimpinan. Seperti kata Pak Mahfud MD tadi kan mengatakan selama masih ada 4 atau 3 itu sah. Lebih baik begitu. Daripada nanti malah digugat, nanti malah kalah, sulit lagi untuk memperbaiki karena sudah terlanjur kalah, untuk diulang lagi kan nggak bisa itu, Pak. Iya, ya artinya terkait dengan legitimasi hukum perkara KPK ya ini perlu jadi perhatian. Mas Boyamin, sebelumnya juga ada perbedaan pernyataan atau sikap ya dari pimpinan KPK Alexander Marwata dan Nurul Gufron. Tadi kita sudah putarkan pernyataan mereka. Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian ada friksi atau mekanisme internal yang kemudian janggal begitu dari tubuh pimpinan? Saya melihatnya hanya faktor Pak Alex Marwata aja sebenarnya, Mas Del. Karena setahu saya memang Pak Alex Marwata itu pembela nomor wahidnya Pak Firly. Misalnya dulu dalam kasus helikopter itu, yang ketika saya laporkan ke Dewan Pengawas, yang menegasikan laporan saya itu Pak Alex Marwata juga. Alasannya bahwa kenapa harus naik helikopter, itu katanya 8 jam perjalanan dan macet karena truk batu bara misalnya. Tapi setelah saya jawab, ini hanya bukan 3 sampai 4 jam, apalagi kalau pakai koridor, dan truk batu bara sudah nggak boleh lagi lewat di jalan itu, gitu. Baru agak sudah nggak ada pembelaan lagi dari Alex Marwata. Dan kemudian setelah disidangkan dan dinyatakan pelanggaran kode etik memakai helikopter itu, gitu, karena bergaya hidup mewah. Dan ini pun juga saya laporkan yang sekarang bergaya hidup mewah menyewa rumah yang Jalan Kertanegara 46, 650 juta itu bergaya hidup mewah. Sebenarnya dari sisi itu aja sudah patut diduga melanggar 2 kali. Dan kalau kartu kuning kedua ya kartu merah, tidak usah perkara yang tersangka aja, sebenarnya bisa aja Pak Firly sudah dikenakan sanksi berat untuk mengundurkan diri. Nah, juga saya runut ke belakang, Pak Alex Marwata itu ternyata diduga yang memilih Pak Firly menjadi deputi penindakan dulu, gitu. Karena ada beberapa calon gitu, dan Pak Alex Marwata itu yang memilih gitu. Salah satunya Pak Alex Marwata dan Bu Basaria, terus yang 2 yang lain memilih orang lain. Nah, tinggal Pak Agus Raharjo waktu itu harus memilih siapa. Gitu. Nah, yang clear memilih itu adalah Pak Alex Marwata. Jadi sudah hubungannya sangat dekat itu. Saya kira hanya faktor kedekatan Pak Alex Marwata kepada Pak Firly. Gitu. Jadi ini yang kemudian, dan setelah ramai kemarin dihujat oleh netizen bahwa tidak malu itu menjadi bulan-bulanan, baru Pak Gufron hari ini meminta maaf. Coba kalau tidak dihujat oleh masyarakat karena tidak malu itu, mungkin dia tidak ada minta maaf, kira-kira hari ini gitu. Jadi ini tetap pimpinan itu satu suara kok. Mungkin kalau tidak dihujat ya semua tidak malu, bisa jadi pimpinan itu. Baik, semoga ini juga bisa menjadi momentum betul-betul ya untuk bersih-bersih KPK seperti yang kerap kali disampaikan oleh Maki atau kemudian para pegiat anti korupsi. Terima kasih Koordinator Maki Boyamin Saiman telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.